Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu semua kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya langsung saya serahkan kepada Ustadz Abdul Razak untuk menyampaikan kajian di kesempatan kali ini. Karena kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini pembahasan kita sampai pada bab ketiga. Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan hubungan dakwah beliau dengan dakwah samawiyah yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Ya. Ada kesalahpahaman di antara umat Islam. Ada yang memahami bahwa karena yang ditutup nabi berarti rasul masih ada. Ini pemahaman yang tidak benar. Karena kalau nabi sudah ditutup, pasti rasul juga tertutup. Karena kedudukan rasul itu lebih tinggi dan lebih berat daripada nabi. Para ulama mengatakan bahwa jumlah rasul itu sekitar 300 orang, lebih dari 300 orang, lebih sedikit dari 300 orang. Sementara nabi lebih banyak. Nabi ada sekitar 120.000 orang lebih. Rasul maupun nabi diutus kepada semua manusia. Hanya Nabi Muhammad saja yang diutus untuk semua manusia, kafatan linnas. Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat, pada tiap-tiap suku, nabi dan rasul masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang beranggapan bahwa nabi itu dapat wahyu, sementara dia tidak punya kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Sementara itu rasul juga dapat wahyu. Bedanya dengan nabi adalah rasul punya kewajiban menyampaikan wahyu yang dia dapat dari Allah kepada semua manusia. Definisi seperti ini sepertinya kurang tepat. Kenapa? Karena kita yang bukan nabi pun punya kewajiban menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita bukan nabi, kita bukan rasul, tetapi kita punya kewajiban menyampaikan agama Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Artinya kita punya kewajiban
menyampaikan Islam kepada orang lain, tentunya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Padahal kita Nabi bukan, Rasul juga bukan. Oleh karena itu, definisi yang lebih tepat daripada perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasul sama-sama dapat wahyu, sama-sama juga punya kewajiban menyampaikan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bedanya di mana? Nabi tidak bawa risalah dan syariat yang baru, sementara Rasul itu bawa syariat yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Nabi melanjutkan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, sementara ada rasul-rasul yang Allah berikan kepada dia syariat atau aturan hukum yang berbeda dengan aturan hukum sebelumnya. Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama pula, apa yang disyariatkan kepada Nabi Adam terkait dengan pernikahan? Waktu itu belum ada banyak manusia. Manusia masih sedikit. Cuma Adam, istrinya Hawa, dan anak-anaknya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam ini punya 25 anak, 24 diantaranya berpasangan, kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, 24 diantaranya itu berpasangan laki dan perempuan. Apa syariat yang Allah tetapkan bagi Adam dan anaknya? Yaitu boleh menikah dengan saudara kandung. Kenapa? Gak ada lagi orang lain kecuali anak-anak Adam pada saat. Cuma dilarang menikah dengan sesama kembarannya, karena setiap Hawa melahirkan itu laki perempuan, kecuali satu orang. Sesama kembaran gak boleh menikah, dia harus silang dengan yang lain, dengan kembarannya yang lainnya, bukan dengan sesama kembarannya. Itu syariat yang ditetapkan kepada anak Nabi Adam. Setelah manusia menjadi banyak, maka syariatnya berubah. Yang bawa syariat baru kemudian adalah Rasul yang kemudian, yaitu bahwa tidak diperkenankan seorang laki-laki menikahi saudara kandungnya. Mau dia kembarannya ataupun bukan, nggak boleh, haram. Tapi pada zaman Nabi Adam, karena manusia masih sedikit, boleh dengan saudara kandung, syaratnya nggak boleh dengan kembaran. Begitu manusia menjadi lebih banyak, syariatnya berubah. Yang membawa perubahan syariat Rasul, bukan Nabi. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada saat Nabi Musa diangkat sebagai Rasul, sebelumnya dia lari dari Mesir ke daerah Palestina, bertemu dengan Nabi Syuaib, daerah Syam, ketemu dengan Nabi Syuaib. Karena Nabi Musa menolong anaknya mengembalakan kambing, sementara yang mengembalakan kambing itu adalah anak Nabi Syuaib, perempuan.
maka kambingnya kurus-kurus. Karena sebagai perempuan, dia tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki. Pengembala lainnya laki-laki. Nabi Syuaib gak punya anak laki, cuma punya 2 anak perempuan. Sementara Nabi Syuaib sudah tua, nggak sanggup lagi mengembala kambing. Anaknya lah yang mengembalakan kambing. Karena anak Nabi Syuaib punya etika, dia nggak mau berdesak-desakan mengembalakan kambing dengan pengembala kambing laki-laki lainnya. Makanya antri. Kalau nanti kambing-kambing dari pengembala kambing yang laki-laki sudah selesai makan, baru dia makan. Kalau nanti pengembala kambing yang laki-laki itu sudah selesai mengambil air minum untuk kambing-kambing mereka, baru anaknya Nabi Syuaib ambil air minum untuk kambing-kambingnya. Maka ketika Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa menolongnya. Karena rasa terima kasih, dibawalah Nabi Musa ke rumah untuk bertemu dengan Nabi Syuaib. Dan juga etikanya, anaknya Nabi Syuaib nggak mau berjalan di depan Nabi Musa. Nabi Musa yang berjalan di depan, anaknya Nabi Syuaib mengikuti dari belakang, sambil mengatakan kalau nanti belok kanan atau belok kiri dari belakang, nggak dari depan. Ini etika yang dimiliki oleh anak-anaknya Nabi Syuaib. Setelah ketemu dengan Nabi Syuaib mengatakan, kalau engkau mau kerja dengan aku selama 8 tahun, itu akan menjadi mahar bagi engkau untuk aku nikahkan dengan anakku yang pertama. Maka Nabi Musa kerja dengan Nabi Syuaib, mengembalakan kambing 8 tahun. Setelah itu dinikahkan dengan anak Nabi Syuaib yang pertama. Maharnya kerja 8 tahun. Lalu kata Nabi Syuaib, kalau engkau masih mau kerja dengan aku selama 2 tahun lagi, jadi genap 10 tahun, maka itu jadi mahar. Engkau aku nikahkan dengan anakku yang kedua. Dua-duanya perempuan, dua-duanya anak kandung dari Nabi Syuaib. Artinya apa? Pada saat Nabi Musa hidup, syariatnya adalah boleh seorang laki-laki menikahi 2 orang adik perempuan kandung sekaligus. Atau yang dalam Quran disebutkan dengan jam'ul ukhtaini, menggabungkan 2 perempuan dalam 1 rumah tangga. Sekarang boleh enggak? Enggak boleh. Syariatnya sudah berubah sejak diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah melarang menggabungkan 2 perempuan dalam 1 rumah tangga, sementara perempuan itu adalah adik kakak. Tidak boleh. Syariatnya berubah. Siapa yang melakukan perubahan? Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini tugas para rasul, membawa syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Karena syariat itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Musa, berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah halal dan haram sampai nanti hari kiamat. Yang halal tetap haram, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Gak boleh berubah. Kecuali misalnya babi itu haram, kemudian gak ketemu makanan kecuali babi, dalam rangka menjaga hidup, mempertahankan kehidupan, maka dibolehkan. Kalau terpaksa nggak ada makanan yang lain,
Kalau kita nggak makan babi maka kita mati, maka babi dalam kondisi seperti itu boleh. Statusnya tetap haram, tapi dibolehkan karena darurat. Begitu pula bangkai. Bangkai haram dimakan, tetapi dalam kondisi darurat dia menjadi halal. Nah, terkait dengan bangkai ini ada kisah menarik. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in, dia juga seorang ulama dari negeri Irak, sedang pergi haji, dan ketika dia melaksanakan haji itu dia tertidur. Nah, nggak mungkin kalau pergi haji itu melek terus. Haji itu 6 hari. Ya, nggak mungkin 6 hari itu dalam kondisi melek terus. Pasti ada saat-saat tidurnya. Pada saat dia tidur, dia mimpi. Dalam mimpinya, ini mimpi ulama, mimpi tabi'in, ada 2 malaikat sedang dialog. Ada 2 malaikat dialog, tanya jawab. Malaikat satu ditanya oleh malaikat yang lainnya, berapa orang yang pergi haji tahun ini? Malaikat yang ditanya menjawab, 600.000 orang. Kemudian ditanya lagi malaikat tersebut, apakah haji mereka mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak satu pun haji mereka Allah terima. Termasuk berarti di dalamnya Abdullah bin Mubarak. Padahal dia tabi'in, dia seorang ulama di Irak. Dalam mimpinya malaikat mengatakan, tidak satu pun orang yang pergi haji tahun ini yang jumlahnya 600.000 diterima oleh Allah. Abdullah bin Mubarak dalam mimpinya ketakutan. Kenapa? Karena malaikat memberitakan bahwa hajinya tidak diterima oleh Allah. Tetapi malaikat itu kemudian melanjutkan, Allah kemudian menerima semua orang yang pergi haji itu gara-gara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tinggalnya di Damaskus, di Syam, Syria, padahal dia nggak pergi haji. Justru karena dia membatalkan hajinya, 600.000 orang ini yang pergi haji tahun itu diterima hajinya, dan orang yang membatalkan hajinya itu juga Allah nilai sebagai telah melaksanakan ibadah haji. Orang itu namanya Ali Al-Muwafiq, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Gak lama dia bangun. Setelah selesai hajinya, buru-buru dia datang ke Damaskus, nggak pulang ke Irak. Langsung ke Damaskus mencari orang yang namanya Ali Al-Muwafiq, seorang tukang sol sepatu. Apa perbuatan yang menyebabkan dia diterima hajinya, padahal hajinya dibatalkan, gak jadi pergi haji. Dan semua orang yang pergi haji itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ketemu dengan Ali Al-Muwafiq, dia memperkenalkan diri, saya adalah Abdullah bin Mubarak yang berasal dari Irak. Ali Al-Muwafiq tahu bahwa dia tabi'in dan seorang ulama besar. Maka Ali Al-Muwafiq heran, kenapa seorang ulama besar jauh-jauh datang nyari dia, padahal dia hanya seorang tukang sol sepatu. Maksud Anda apa ketemu dengan saya? Apa maksud Tuhan menemui saya? Lalu diceritakanlah oleh Abdullah bin Mubarak mimpinya, dan ditanyakan oleh Abdullah bin Mubarak, apa amal kamu sehingga engkau gak jadi pergi haji tapi dinilai oleh Allah mendapatkan pahala haji, dianggap sudah pergi haji?
dan seluruh orang yang pergi haji tahun itu diterima haji. Kata Ali Al-Muwafiq, saya nggak tahu. Coba ceritakan pengalaman hidup kamu. Maka diceritakanlah pengalaman hidup dari Ali Al-Muwafiq. Saya biasa melakukan pekerjaan sol sepatu, lalu dari hasil bekerja sebagai tukang sol sepatu itu sebahagian saya tabung untuk pergi haji. Selama 30 tahun terkumpullah 350 dirham mata uang perak. 30 tahun baru terkumpul 350 dirham. Dan dia yakin tahun itu bisa mendapatkan 50 dirham lagi sehingga genap 400 dirham. Kalau sudah 400 dirham, maka dia bisa pergi haji. Cukuplah bekal untuk pergi haji. Namun pada saat itu istrinya sedang mengandung, ngidam. Dia mencium masakan dari tetangganya, masakannya sangat enak sekali baunya, maka dia kepengen mencicipi masakan yang dimasak oleh tetangganya. Si istri yang ngidam ini minta pada suaminya Ali Al-Muwafiq untuk datang pada tetangganya, minta sedikit makanan supaya bisa dia cicipi. Pergilah Ali Al-Muwafiq ke tetangganya ini. Rupanya tetangganya ini yang masak tadi, yang baunya sangat enak tadi, adalah seorang janda dengan 4 orang anak. Begitu diminta oleh Ali Al-Muwafiq, berikan kepada saya sedikit makanan engkau karena istri saya sedang ngidam. Apa kata tetangganya? Makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Anda. Kok bisa makanan itu halal bagi Anda dan haram bagi kami? Padahal kalau makanan itu halal bagi Anda juga halal bagi kami. Kenapa makanan ini halal bagi Anda dan haram bagi kami? Lalu dengan terpaksa tetangganya menjelaskan, kami sudah beberapa hari tidak makan, gak ketemu makanan. Cuma tetangganya ini punya iffah yang tinggi, harga diri tinggi, sehingga gak minta-minta pada tetangganya yang lain. Dan tetangganya yang lain gak tahu kalau dia kelaparan. Kami sudah beberapa hari gak punya makanan. Maka saya berjalan keliling kota mencari sisa-sisa makanan, itu pun gak ketemu. Sisa-sisa makanan di tempat sampah itu pun gak ada. Lalu saya menemukan bangkai. Bangkai itu saya bawa pulang, saya olah, saya masak. Itulah baunya yang engkau cium. Bangkai ini halal bagi kami, tapi haram bagi Anda. Karena kami nggak punya kesanggupan untuk membeli makanan, nggak punya kesanggupan untuk membeli daging. Sudah berapa hari nggak makan? Yang ketemu cuma bangkai. Karena darurat, dia tahu hukum fikih. Karena darurat, ini menjadi halal bagi kami dan haram bagi Anda. Langsung Ali Al-Muwafiq pulang ketemu istrinya, mengatakan bahwa tetangga kita karena terpaksa dia masak bangkai, maka dia memutuskan untuk tidak jadi berangkat haji. Biaya yang sudah dikumpulkan selama 30 tahun 350 dirham itu diberikan kepada tetangganya yang terpaksa memakan bangkai. Supaya dia tidak makan bangkai lagi, dia berikan modal 350 dirham sebagai usaha sehingga dia tidak kelaparan lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, itulah perbuatan Anda yang menyebabkan haji Anda diterima padahal Anda membatalkannya. Dan seluruh orang yang pergi haji tahun ini diterima karena amal perbuatan Anda. Yang kita ambil di sini adalah sesuatu yang darurat
menjadi boleh. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Nabi tidak seperti Rasul membawa risalah, membawa syariat baru. Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Bagaimana dengan Harun? Harun, Nabi dan Rasul. Syariat yang dibawa Harun sama persis dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada Nabi Daniel di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan. Ada seorang nabi di kalangan Bani Israel tidak disebut namanya, tapi disebut perbuatannya. Ada seorang nabi di kalangan Bani Israel yang didatangi oleh orang-orang Bani Israel. Engkau nabi, doa engkau mustajab. Mintalah kepada Tuhan agar mereka menetapkan raja di kalangan Bani Israel. Pada saat itu Bani Israel nggak punya raja, nggak punya penguasa, nggak punya pemimpin, tapi masih diutus oleh Allah nabi. Nabinya nggak disebut dalam Al-Quran. Mintalah kepada Allah agar dia menetapkan seorang raja. Kemudian Allah tetapkan Talut sebagai raja. Sebelumnya Bani Israel minta agar ditetapkan raja. Setelah Allah tetapkan, protes. Ini perilaku Bani Israel. Protes. Kenapa Talut? Kenapa bukan kami? Kami kan orang kaya. Talut orang miskin. Kenapa bukan kami yang punya banyak harta benda? Kenapa Talut? Padahal Allah tadi mengetahui siapa yang paling pantas untuk menjadi pemimpin. Talut Allah pilih sebagai raja di kalangan Bani Israel karena dia punya fisik yang kuat dan kemauan yang keras serta akal yang cerdas. Orang yang punya banyak harta fisiknya lemah, kemauannya juga tidak sekuat Talut. Begitu pula akalnya. Buktinya apa? Kata Talut, nanti kita akan ketemu air. Talut ini nanti berhadapan dengan Jalut. Kalau orang-orang Nasrani menyebutnya Goliat, orang Eropa menyebutnya Goliat. Jalut, Quran menyebutnya Jalut. Nanti kita akan ketemu air. Padahal belum kelihatan air. Barang siapa yang minum dengan sebanyak-banyaknya, dia bukan golongan aku. Kecuali dia minum hanya seteguk, ngambil dengan tangannya, minum seteguk sebagai penghilang dahaga, itulah golongan. Apa yang dilakukan Bani Israel? Begitu ketemu air, langsung minum sekenyang-kenyangnya. Begitu diajak perang, apa yang mereka katakan? Kau saja perang, kami di sini nunggu. Sama yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, engkau saja yang perang menghadapi Fir'aun, menghadapi orang-orang Palestina. Ketika Nabi Musa sudah menyeberang dari Mesir ke negeri Palestina untuk masuk ke gerbang Palestina, mereka nggak mau berperang. Engkau saja yang berperang menghadapi orang-orang Palestina. Kami di sini duduk nunggu. Kalau menang, kami ikut gembira. Tapi kalau engkau kalah, kami nggak mau nanggung resiko. Itu karakter orang Yahudi. Itu pula yang menjadi karakter orang Yahudi. Yahudi ini bagian dari Bani Israel. Ketika mereka minta ditetapkan kepada mereka seorang penguasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari mana kita tahu bahwa dia Nabi Daniel? Ulama yang mengatakan dia adalah Nabi Daniel. Ulama ini mempelajari apa yang diketahui oleh para ahli kitab, dan ahli kitab menyebutkan bahwa Nabi yang diminta
berdoa kepada Allah untuk menetapkan seorang raja adalah namanya Nabi Daniel. Begitu yang bisa kita dapat dalam misalnya Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul adalah Rasul membawa syariat yang baru, sementara Nabi tidak. Dia melanjutkan syariat yang sudah ada. Rasul jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlah Nabi. Begitu pintu Nabi ditutup, maka Nabi tidak ada lagi, apalagi Rasul. Nanti kan akhir zaman turun Isa. Isa turun bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul. Isa turun sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Buktinya Isa nanti akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dia akan menikah, dia akan membebaskan pajak, dia akan membunuh babi, menghancurkan salib, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga pernah marah kepada Umar karena Umar bawa-bawa kitab Taurat. Ditanya oleh Nabi, apa itu? Ini Taurat, kata Umar. Marah Nabi Muhammad. Seandainya Musa hidup saat ini, maka Musa wajib ikut syariat aku. Musa wajib ikut syariat yang aku bawa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan aku dengan Nabi sebelum aku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian dia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat, ya, di mana di tempat itu batu batanya masih kosong. Satu tempat di mana batu batanya belum ada, masih kosong. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, alangkah indahnya bangunan ini jika batu bata ini ada di tempat. Di satu sudutnya batu batanya nggak ada. Orang yang melihat bangunan itu mengatakan, alangkah indahnya bangunan ini jika batu batanya itu ada di sana. Maka kata Nabi, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup. Yang namanya khatam itu berarti selesai, nggak ada lagi. Orang telah khatam baca Quran berarti dia telah selesai. Kalau dia ulang lagi, itu urusan lain. Baca Qurannya sudah selesai, khatam. Khataman nabiyyin, penutup para nabi, nggak ada lagi nabi setelah itu. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku ada nabi atau ngaku-ngaku rasul, pertama bisa jadi orang ini pemahamannya salah berkaitan dengan nabi dan rasul. Yang kedua, bisa jadi dia ngerti bahwa gak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi dia mau mencari keuntungan dengan mengaku-ngaku sebagai nabi atau rasul. Seperti misalnya Musailamah Al-Kadzdzab, dia tahu gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi dia ngaku sebagai nabi. Bahkan dia mengatakan, aku juga punya wahyu. Dia mengaku bahwa dia dapat wahyu. Ada dua kemungkinan. Satu, dia nggak ngerti konsep nabi dan konsep rasul. Yang kedua, dia ngerti konsep nabi dan konsep rasul, tapi dia mencari keuntungan dengan mengaku-ngaku sebagai nabi atau rasul. Di dalam surat
Al-Ahzab ayat 40 Allah juga berfirman, khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40 persis sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah itu. Oleh karena itu, orang yang mengaku sebagai nabi dan percaya bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebenarnya dia telah keluar dari Islam. Syahadatnya batal. Karena dalam syahadat baru sah kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sekedar saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Abu Jahal, musuhnya Nabi, sampai mati dalam kekafiran, itu pun ngaku Allah esa. Ketika ada seorang bertanya kepada Abu Jahal, apakah engkau tak percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa? Kata Abu Jahal, Abu Jahal orang yang punya pengetahuan, cerdas. Makanya orang Quraisy mengistilahkan, memberikan julukan kepada Abu Jahal, Abdul Hakam, orang yang bijaksana, pengetahuannya luas. Apakah engkau tak percaya bahwa Tuhan itu esa? Apa kata Abu Jahal? Saya percaya Allah esa, enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu kenapa engkau tak beriman kepada Muhammad SAW? Apa kata Abu Jahal? Ini persoalannya, kenapa Allah beri kenabian kepada keluarganya Hashim, kepada Muhammad, bukan kepada aku atau kepada suku aku? Ini persoalannya karena iri, dengki, bukan karena dia nggak tahu bahwa Allah itu esa. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia hanya mengakui bahwa Allah esa tapi tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya, dengan nabi-nabi sebelumnya. Lalu apa persamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya? Karena di sini disebutkan hubungan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan dakwah-dakwah samawiyah yang lain. Dari Nabi Adam, Nuh alaihi salam, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya sama. Sembahlah Allah, Tuhan yang esa, tidak ada ilah yang sebanding dengan Dia. Tidak ada ilah yang lain yang patut disembah kecuali Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama semua. Sembahlah Allah esa, jangan kau perserikatkan Dia dengan yang lain. Yang bedanya di mana? Bedanya di syariatnya, sebagaimana yang tadi telah saya uraikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira sementara demikian karena sudah jam 6. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mengenai fisik dari Rasul itu kan tidak ada yang tahu, Mas. Lalu bagaimana dengan fisik para sahabat yang fotonya itu beredar di dunia maya, seperti fotonya Umar, fotonya Abu Bakar, apa itu valid atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi nggak ada yang tahu bentuk fisik Nabi SAW. Tahu, disebutkan oleh para ahli hadis ciri-ciri fisik Nabi. Bisa dibaca misalnya dalam sejarah lengkap, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Jadi judulnya kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil. Itu ada 4 jilid. Cuma jilid kedua dipecah lagi. Jilid 2A, 2E, 3A, 3B, 4A, 4B. Dan tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW itu bisa dilihat pada jilid ke-4B, jilid yang terakhir. Disebutkan hadis-hadisnya. Jadi para sahabat itu meriwayatkan, menceritakan ciri Nabi Muhammad SAW. Ya. Giginya tersusun rapi, bersih, nggak ada yang ompong. Bagaimana sahabat tahu? Dia melihat ketika Nabi tertawa, belum sempat ketutup mulutnya, karena Nabi tertawanya biasa, nggak pernah Nabi tertawa sampai terbahak-bahak. Kelihatan giginya lengkap, bersih, tersusun rapi. Itu cirinya. Jadi nggak ada giginya yang bingsul, nggak ada yang bolong. Kalau saya kan udah bolong deh. Udah banyak yang dicabut, ya. Ada yang dicabut, ada yang keropos. Nabi sampai wafat giginya masih utuh. Sampai wafat, ketika dia wafat 63 tahun, giginya masih utuh, nggak ada yang copot, nggak ada yang bolong, kecuali satu gigi yang kena panah pada saat perang Uhud, patah, ya, sempat berdarah. Tapi tidak disebabkan karena malasnya sikat gigi. Nabi selalu sikat gigi, habis makan sikat gigi, mau sholat sikat gigi. Dulu nggak ada sikat gigi seperti sekarang, nggak ada odol, belum ada. Yang ada siwak. Maka para sahabat itu mengikuti sunnah Nabi dengan menggosok giginya dengan siwak. Karena yang ada di situ pada saat itu ya kayu siwak. Dan ada manfaatnya ketika para sahabat menggosok gigi dengan siwak. Ketika peperangan terjadi dengan orang-orang Persia, orang Persia itu melihat bagaimana orang Islam ini bisa bertahan, berperang menghadapi kerajaan Persia yang kerajaannya luas, sudah berabad-abad berkuasa, tapi kok orang Arab ini mampu bertahan dan bahkan bisa mengalahkan. Dalam beberapa pertempuran, intelijennya lapor, gimana kita nggak menang melawan mereka, gimana kita nggak kalah melawan mereka, karena kayu aja mereka makan, apalagi kita. Jadi intelnya itu melihat para sahabat sebelum sholat itu nyikat giginya dengan kayu siwak. Kesimpulan dari intelijen itu, gimana kita nggak kalah dengan mereka, kayu aja mereka makan, kan siwak itu digigit-gigit. Dianggap oleh intelijen orang Persia makan kayu. Ya. Itu salah satu hikmah mengikuti sunnah Nabi. Ya kalau kita ada siwak nggak apa-apa, kamu nyari siwak ke sini susah. Ya pakai aja yang ada yang bisa membersihkan gigi. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku kata Nabi, aku wajibkan sebelum mereka sholat sikat gigi. Jadi bukan pagi sama malam aja sikat gigi. Berarti sikat giginya 5 kali sehari. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, ini kata Nabi, Nabi sayang dengan umatnya, tahu kalau itu akan memberatkan, maka Nabi tidak wajibkan. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku wajibkan sikat gigi. Karena kalau gigi udah sakit, semua aktivitas nggak bisa kita lakukan. Jangankan beraktivitas, makan aja nggak enak. Itu gigi. Ya. Kemudian apa ciri fisik Nabi yang lain?
badannya banyak bulunya. Ya. Kok sahabat tahu ketika melakukan perang Khandaq, perang parit, itu Nabi ikut gali parit. Nabi ikut gali parit, bajunya dibuka. Ketika bajunya dibuka, kelihatan dadanya penuh dengan bulu. Ya. Kemudian janggut Nabi lebat, janggutnya lebat. Ya. Saya ini cuma sedikit, Nabi ini dari sini ke sini lebat janggut, tapi rapi. Ya. Rapi. Rambutnya hitam lebat. Rambutnya hitam lebat. Kalau melebihi pundak dipotong. Jadi rambut Nabi panjangnya sampai pundak. Ya. Kalau sekarang kan orang dibilang gondrong kalau sampai pundak. Nabi rambutnya sampai pundak. Kalau disisir ke belakang, sisirnya belah dua. Ya. Sisir belakang terbelah dua. Kulit Nabi putih bersih. Jadi Nabi itu kalau sekarang orang nyebutnya bule, bukan ibu cilik ya. Bule karena kulitnya putih. Sedangkan Nabi Isa kulitnya merah, Nabi putih. Tahu dari mana? Sahabat menceritakan, jangankan kulitnya, ketek Nabi aja juga putih. Kalau sahabat bisa tahu, ketika Nabi berdoa dalam perang Badar, itu ngangkat tangan sampai setinggi gini, ini pakaiannya jatuh ke bawah. Ya. Kelihatanlah ketek Nabi, keteknya putih. Padahal waktu itu belum ada pemutih ketek. Ya. Itu ciri-ciri Nabi. Banyak lagi ciri-ciri yang lain. Ya. Itu disebutkan di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Ya, orang menyebut buku ini sebenarnya sanduran dari tulisan yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ditulis ulang, dia terjemah bebas oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ada tentang Nabi, cuma ulama sepakat, ijma ulama nggak boleh menggambar Nabi. Jadi kalau kita datang pada juru lukis, ini ciri-cirinya, tukang lukis pasti bisa. Mau melukis berdasarkan data-data yang disebutkan oleh para sahabat, pasti kita bisa gambar. Ya. Cuma ulama sepakat nggak boleh menggambar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ulama khawatir nanti terjadi pengkultusan, mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaan berikutnya, kok ada orang bisa menggambarkan wajahnya Umar, Ali dan sebagainya? Itu hasil dari cerita-cerita yang diriwayatkan oleh para sahabat, ciri-cirinya dan seterusnya. Ya. Kemudian oleh para pelukis itu diperkirakan gambarnya seperti ini. Kalau di film seperti filmnya Umar itu, belum tentu Umarnya persis seperti itu. Ya kayak film Soekarno, film tentang Soekarno, yang siapa yang jadi itunya, pemerannya Soeharto, itu kan pemainnya itu kan belum tentu persis mirip sebagaimana Soeharto dan Soekarno, nggak persis mirip. Kalau mungkin seperti itu, iya, mungkin seperti dia, tapi tidak persis mirip, ada perbedaan. Misalnya ada gambaran Umar itu orangnya tinggi besar, Umar orangnya tinggi besar, saya tak tahu tingginya Umar berapa, yang jelas sangat tinggi untuk ukuran orang Arab. Orang Arab itu tinggi. Ini Umar lebih tinggi. Dia di antara orang Arab, dia di atas rata-rata tingginya, tinggi besar.
Buktinya apa? Kalau naik kuda, itu kakinya nyentuh tanah. Naik kuda, kakinya nyentuh. Dan kuda itu udah tinggi, dia naik kuda, kakinya nyentuh tanah. Itu Umar. Maka Umar karena orangnya tinggi besar, ketika hijrah itu nggak sembunyi-sembunyi, terang-terangan naik ke atas Ka'bah, teriak, wahai orang Quraisy, saya mau hijrah. Kalau ada di antara Anda yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya tunggu di luar Mekah. Dia jadi duel. Nggak ada yang berani. Sementara Suhaib Ar-Rumi begitu mau keluar hijrah di-stop. Anda dulu datang ke sini dari Romawi ke sini miskin. Anda kaya itu setelah ada di sini. Maka nggak boleh ada hijrah kecuali semua harta benda Anda tinggal di sini. Suhaib Ar-Rumi nggak ada yang bawa harta. Dicegah oleh musyrikin Quraisy. Umar nggak ada yang berani tantangin. Duelnya waktu itu nggak keroyokan kayak orang sekarang. Kalau anak sekarang kan duelnya keroyokan yang disebut dengan tawuran. Satu-satu mau perang Badar, perang Uhud, itu duel dulu satu-satu. Yang paling jago perang tanding dulu, baru setelah itu perang massal. Dalam perang tanding, dalam perang Badar itu ada satu kaum muslimin syahid dalam perang duel, tapi dua menang, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari 3 duel satu lawan satu, 2 kaum muslimin berhasil mengalahkan, membunuh musyrikin Quraisy, 1 syahid. Jadi terkait dengan apakah wajah Nabi Muhammad, karakter tubuh Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan? Bisa. Kalau orang yang jago lukis berdasarkan data yang disebutkan dalam riwayat hadis bisa. Cuma ulama sepakat nggak boleh digambar wujud Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat, ulama nggak membuat kesepakatan boleh nggak menggambar wajah sahabat. Ya. Makanya dalam film-film, apakah itu film The Message dan seterusnya, itu yang namanya Nabi Muhammad SAW gak ada gambarnya, tapi ditunjukkan tokoh yang menjadi ahli Umar dan seterusnya ada. Mungkin mereka dipilih berdasarkan kemiripan, berdasarkan data-data hadis yang diperoleh. Wallahu a'lam bishawab. Benar atau enggak gambarnya saya nggak tahu persis. Ya. Kalau mirip, iya. Belum tentu persis sebagaimana yang sebenarnya. Demikian jawaban sementara dari saya. Masih ada? Iya, silakan Pak. Ya, pertanyaan simpel aja. Kenapa Allah tidak memusnahkan Bani Israel sampai sekarang? Itu aja Pak. Padahal lihat pelakuannya dari zaman Musa sampai dengan sebelum Muhammad, banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Itu aja Pak. Mungkin pertanyaannya sebagaimana Hitler. Hitler itu di Jerman dan waktu itu dengan Austria, itu banyak orang Yahudi. Yang pertama harus kita bedakan antara Yahudi dengan Bani Israel. Ya, kalau Bani Israel itu ada orang yang baik, ada orang yang jahat. Orang yang baik di antara mereka adalah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh. Di antaranya ada keluarga Imran, keluarga Imran, Isa, Musa, itu Bani Israel, tapi baik. Ya. Ada di kalangan Bani Israel yang jahat, perilakunya sangat buruk. Itu yang disebut dengan Yahudi. Maka kalau kita lihat Quran, kalau Quran menyebut Yahudi, pasti semuanya jelek. Ya, pasti semuanya jelek. Tapi kalau Quran menyebut Bani Israel, beda. Ada yang baik dari Bani Israel, ada yang jahat. Jadi harus dibedakan mana Yahudi, mana
Bani Israel. Kalau Bani Israel, hati-hati. Bani Israel itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau Yahudi semuanya jelek. Yahudi itu pelit, Yahudi itu dengki, ya, dan seterusnya. Pokoknya semua sifat yang jelek ada pada Yahudi. Kalau dia ada kebaikan, pasti dia masuk Islam. Ya. Bani Israel adalah keturunan Yakub. Yakub itu julukannya Israel. Kenapa Israel? Karena dia suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengembalakan ternaknya pada malam hari. Pindah ke tempat lain malam hari. Karena kalau siang hari jalan di padang pasir panas, enakan malam. Ya. Yahudi kenapa tidak dimusnahkan oleh Allah? Ini saya sebutkan apa yang disebut oleh Hitler. Aku sisakan pada kalian sebagian orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu nggak semuanya masuk dalam kamp konsentrasi. Supaya apa kira-kira? Supaya kalian tahu betapa jahatnya orang Yahudi. Kalau ada kebaikan pada orang Yahudi itu pasti masuk Islam. Ulama sepakat yang disebut dengan al-maghdu, kan kita selalu baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau berkahi. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu al-maghdu? Al-Yahud. Semua mufassir sepakat al-maghdu huwa al-Yahud. Yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi justru dia meninggalkan kebenaran dan melakukan kebatilan. Itu karakter Yahudi. Lalu siapa Abdalin? Yang sesat? Nasrani. Mufassir sepakat yang sesat itu Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Karena Nasrani nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka Nasrani disesatkan oleh orang Yahudi. Karena dia bodoh, disesatkan oleh orang yang pintar. Tapi pintarnya keblinger. Orang Islam harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Supaya nggak dibodohi. Kalau orang Islam dibodohi, sama dia karakternya dengan orang Nasrani. Tapi kecerdasannya bukan untuk membodohi orang lain, tapi untuk mencerdaskan orang lain. Karena kalau kecerdasannya untuk membodohi orang lain, sama dia dengan Yahudi. Itulah maka dalam setiap sholat kita selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai maupun orang yang sesat. Kenapa orang Yahudi nggak dimusnahkan oleh Allah? Tetap aja masih ada, walaupun jumlahnya sedikit. Total orang Yahudi di seluruh dunia itu sekitar 20 juta orang total. Yang ada di Israel itu hanya sekitar 5 atau 10 juta orang. Sisanya nyebar di seluruh dunia, banyak di Amerika. Ini sebagai ujian buat kita. Makanya disisakan. Kalau kita main tenis, main voli, olahraga ya, kalau nggak ada pesaingnya, apa yang terjadi? Main tenis sendirian, kan nggak enak. Hah? Ya kan? Main bulu tangkis sendirian, dia nempok sini, lahir sana nempok lagi, nggak enak, capek sendiri. Maka paling enak ada lawan tandingnya. Adanya orang Yahudi sebagai lawan tanding orang Islam, juga sebagai bukti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah orang Islam ini benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan, apakah dia benar mengikuti jalan yang lurus atau dia nyimpang. Jadi kenapa disisakan? Sebagai ujian buat kita dan juga buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin jawaban
Nggak simpel ya. Pertanyaan simpel, jawabannya nggak simpel. Allah akan soal. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Jadi satu kata kunci yang sama-sama kita dapat di kajian kali ini adalah bahwa kalau dulu itu ada anggapan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul, bahwa Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak memiliki kewajiban menyampaikan, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan sebuah pemahaman bahwa Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan. Hanya yang menjadi pembeda adalah bahwa Rasul itu membawa syariat yang baru. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena mari sama-sama kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.